warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suti Handayani dari kelas 5B Prodi Perbankan Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter dan ruang lingkup dari ekonomi moneter ini. Sebelumnya, apa sih ekonomi moneter itu? Jadi menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Jadi secara umum, ekonomi moneter adalah aktivitas atau kegiatan ekonomi. Yang dimaksud ini adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan serta pembayaran internasional. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang ruang lingkup yang ada di dalam ekonomi moneter. Yang pertama, peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi dengan sistem barter atau menukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Nah, uang memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang menjadi alat tukar menukar. Maksudnya, uang menjadi alat tukar menukar ini berarti uang ini memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam transaksi ekonomi. Nah, lalu yang kedua, uang menjadi ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda. Maksudnya, fungsi uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda ini berkaitan dengan transaksi pinjam-meminjam. Nah, lalu uang menjadi satuan nilai. Maksudnya ini, uang sebagai satuan pengukur nilai berfungsi untuk menentukan nilai dalam pertukaran barang dengan satuan uang tertentu. Nah, lalu selanjutnya, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Jadi dalam fungsi ini, uang bisa digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, contohnya itu, ya ketika kita menerima uang dari suatu pembayaran saat ini, kita dapat menyimpan dan dipergunakan untuk transaksi barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 motif permintaan uang menurut Keynes. Yang pertama, motif berjaga-jaga. Jadi, permintaan uang untuk transaksi merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksinya sehari-hari. Masyarakat selalu membutuhkan uang untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua, motif berjaga-jaga. Jadi, dalam kehidupan masyarakat, banyak kejadian tanpa diduga sebelumnya. Bisa jadi ada anggota keluarga yang mengalami sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Nah, pastinya dalam perawatan rumah sakit membutuhkan uang. Untuk hal-hal ini, masyarakat memegang uang tunai untuk berjaga-jaga. Nah, selanjutnya yang ketiga, motif spekulasi. Memegang uang karena motif spekulasi muncul setelah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Nah, motif spekulasi ini merupakan motif masyarakat untuk memegang uang agar memperoleh keuntungan. Jadi dalam kenyataannya bisa juga mengalami kerugian karena adanya perubahan harga surat-surat berharga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang kini masih terus berlangsung. Di samping itu harus menata sektor real. Yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali jumlah atau sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia ini sesungguhnya itu dipicu oleh 2 sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Nah, selanjutnya saya akan bahas instrumen-instrumen dari kebijakan moneter. Antara lain, yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Jadi dalam kebijakan ini
yaitu kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jadi jika bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi. Dan sebaliknya, bila akan menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi tersebut. Nah, yang kedua ada penentuan cadangan wajib minimum. Nah, jadi bank sentral umum menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Nah, jadi apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kewajiban moneter melalui suatu penetapan sasaran-sasaran moneter semacam jumlah uang tersebar yang bertujuan untuk melindungi target inflasi yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Dalam operasional, dengan pengendalian ini, sasaran-sasaran moneter tersebut memakai bermacam instrumen, antara lain dalam pembedahan pasar terbuka di pasar uang, baik dalam wujud rupiah ataupun dalam wujud valuta asing. Nah, penetapan tingkatan diskontol serta penetapan cadangan harus minimum dan pengaturan kredit ataupun pembiayaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran Bank Indonesia dalam menstabilkan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Jadi, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh campur tangan bank sentral yang merupakan adanya interaksi antara permintaan dan penawaran masyarakat di pasar bebas. Sebagian besar jumlah uang yang beredar kuat dikendalikan hingga tingkat tertentu. Permintaan uang di Indonesia ialah mata uang rupiah, yaitu sesuatu aktivitas dalam menetapkan besarnya jumlah serta tipe mata uang bersumber pada ditaksir kebutuhan rupiah dalam periode ataupun waktu tertentu. Nah, dalam melaksanakan perencanaan jumlah uang yang hendak dicetak dilakukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap jumlah uang tertentu, serta aspek lain yang pengaruhi. Nah, ada juga jika pemasukan per kapita masyarakat naik hingga terbentuknya kecenderungan tingkatan mengkonsumsi pada kegiatan masyarakat pun bertambah, sehingga mendesak jumlah uang beredar pula bertambah. Nah, tingginya selera konsumen pada masyarakat terhadap beberapa barang dalam perihal ini terus menjadi besar selera konsumen terhadap sesuatu benda, hingga harga beberapa barang tersebut otomatis hendak naik. Nah, sehingga hendak mendesak jumlah uang yang beredar terus menjadi banyak, demikian sebaliknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari ekonomi moneter. Contoh penerapan ekonomi moneter atau kebijakan moneter. Salah satunya bisa dilihat ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Saat kondisi seperti ini, pemerintah melalui bank sentral atau jika di Indonesia lewat Bank Indonesia akan meningkatkan adanya cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Akan tetapi, jika kondisi sebaliknya atau suatu negara mengalami deflasi, maka pemerintah melalui bank sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Mengapa hal itu dilakukan? Karena adanya peningkatan cadangan kas akan membuat masyarakat memilih untuk menabung uangnya di bank. Dengan begitu, peredaran uang akan menurun. Nah, hal ini berlaku pula sebaliknya. Ketika penurunan cadangan kas bank dilakukan, akan mendorong masyarakat untuk mengambil uang atau meminjam uang di bank, yang akan membuat tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat semakin tinggi. Nah, selain itu,
Ada beberapa contoh lain penerapan ekonomi moneter, di antaranya yang pertama terjadi perubahan tingkat suku bunga, yang kedua perubahan pada jumlah uang beredar, yang ketiga terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, yang keempat terjadi kredit macet yang tak bisa dibayarkan. Yang kelima, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pinjaman, kredit, dan sejenisnya. Sekian penjelasan saya mengenai ekonomi moneter. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.